Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya, channel yang membahas tentang budaya yang ada di seluruh dunia. Dan kali ini saya akan ngobroli tentang Dracula. Nah, apa guys yang ada di dalam benak Anda ketika Anda mendengar kata Dracula? Nah, pasti vampir, ada salib, ada para mayat hidup yang yang menghisap darah dan sebagainya. Tapi perlu tahu aja guys ya, ternyata Dracula itu sebenarnya atau aslinya bukan seperti yang diceritakan dalam karyanya yang terkenal ya, yang jadi acuan para pembuat film dan juga cerita-cerita yang ada di seluruh dunia, yaitu dari karyanya Bram Stoker yang ditulis tahun 1897 tentang Dracula. Nah, Dracula sendiri ini sebenarnya merupakan seorang tokoh yang merupakan anaknya raja guys ya. Nah, nama belakangnya sendiri itu Dracula atau artinya anak sang naga. Nah, ini karena ayahnya Vlad kedua Dracul ya, itu menerima julukan tersebut karena ia bergabung dengan Ordo Naga dan mendapatkan gelar ini ketika berumur 5 tahun loh ya guys ya. Nah, kalau yang kita ini bahas ini adalah Vlad Tepes atau Dracul ya, Dracula ini ya, atau Vlad si Penyula. Nah, ini lahir di Hungaria guys, di Transilvania tahun 1431, dan dia itu punya dua kakak tiri dan adik tiri yang bernama Radu. Kemudian tahun 1436, nah ini Vlad kedua Dracul ini naik tahta tapi digulingkan ya. Ini bapaknya Vlad Tepes ini ya. Nah, itu digulingkan oleh kelompok saingannya yang bersekutu dengan negara ya, Hungaria. Nah, namun dia berhasil pokoknya menjadi raja lagi ya. Ini karena ada jaminan dari Kesultanan Ottoman yang mau membantunya ya, dengan syarat membayar upeti kepada sultan, dan juga dia harus menyerahkan ini ya, dua anaknya ya, Vlad ketiga dan Radu. Nah, ini diserahkan ke Ottoman untuk dididik sekaligus digunakan untuk ini ya, tanda semacam tanda setia gitu kepada Ottoman atau Kesultanan Turki Utsmaniyah. Nah, ini pada usia 13 ya, Vlad ketiganya. Nah, kemudian mereka dididik keduanya ya, kedua bangsawan dari Hungaria ini akhirnya dididik dalam logika Islam, kemudian bahasa Turki dan juga karya sastra. Tapi meskipun sama-sama dididik di Turki dengan ya didikan yang tidak tidak biasa ya. Nah, si Vlad ketiga ini ternyata nggak senang guys ya, karena memang dia punya perangai yang sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu bagus ya guys ya, karena dia itu perangainya itu kasar. Nah, dia juga sangat cemburu dengan Radu karena dia itu bisa bersahabat dengan putranya Sultan ya, yaitu Murad yang kedua, terus kemudian Mehmet yang kedua juga. Nah, ini yang mendapatkan gelar Al-Fatih ya, atau sang penakluk, dan Mehmet yang kedua atau julukannya Al-Fatih ini akhirnya bisa menaklukkan. Ini bisa dilihat ya di layar monitor, ini merupakan Al-Fatih ya, atau ini atau sang penakluk. Nah, kalau yang ini Murad kedua. Nah, gitu guys. Nah, ini bisa menaklukkan menaklukkan Konstantinopel yang waktu itu menjadi pusat dari kerajaan Romawi Timur. Oke guys, ngobrolin soal kecemburuan di antara keduanya, itu antara Vlad ketiga sama sama Radu adiknya. Nah, ini
memang akhirnya membuat ini ya, melatar belakangi kebencian ini, apalagi setelah persahabatan dengan Radu dengan ini ya, dengan putra-putra sultan, bahkan dia menyandang gelar bey ya. Bey ini merupakan gelar yang diberikan oleh seperti gelar kebangsawanan gitulah ya di Turki. Dan apalagi akhirnya Radu ini juga memeluk agama Islam ya. Nah, pada tahun 1447 ini kemudian berhasil di ini guys ya, bisa di pokoknya kerajaan itu bisa dihancurkan, diserang lagi kembali lagi diserang sama kerajaan sama Vlad yang kedua dengan bantuan ini ya. Tapi karena kebencian itu akhirnya si Dracula atau Vlad yang ketiga ini dia itu kemudian kembali ke Hungaria. Dia kemudian membuat sebuah ini ya, kekuatan, dan akhirnya dia itu bisa menguasai lagi, mengambil tahta lagi, dan pada akhirnya dia itu ini ya, bisa meraih tahtanya di sana dan menyerang Turki guys. Dan pemberontakan terhadap atau pembelotan terhadap Turki ini juga akhirnya didengar sama Sultan, dan diperintahkanlah si Radu ya, Radu ini adiknya ya, untuk menyerang ke Dracula ya, nah atau Vlad yang ketiga. Nah gitu guys. Nah, untuk kematian dari Dracula sendiri atau Vlad ketiga ini dia diserang ya pada saat fajar oleh adiknya sendiri ya. Nah, ini pemimpinnya itu adiknya sendiri yang bernama Radu. Nah, Radu ini merupakan adik yang mendapatkan julukan Radu si Tampan. Nah, kayak gitu guys ya. Dan mungkin ini juga yang melatar belakangi. Nah, ini si Radu ya, Radu si Tampan itu adiknya dari Vlad ketiga. Nah, untuk ini sendiri cerita dari Dracula yang berkembang kemudian itu mungkin juga kenapa alasannya kok pada saat fajar itu Dracula itu bisa terbunuh, yaitu mungkin karena dari cerita ini ya, latar belakangnya dari penyerangan pasukan Turki Ottoman atau Utsmaniyah ya, yang menyerang Dracula. Tapi ada yang mengatakan bahwa dia itu mati terpenggal gitu ya, dan jasadnya tidak diketahui. Oke guys, makasih udah gabungnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Saya Kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.